Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas semua limpahan rahmat dan kasih sayangnya bagi kita semua, di mana kita masih diberikan kesempatan, kesehatan untuk terus berbagi ilmu pengetahuan pada musim pandemi COVID-19 ini. Salam dan salawat kepada junjungan besar Nabi Muhammad SAW dengan melafazkan Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Saya Dr. Rado Yendra SSI MSc, tentunya bersama Kampus Dunia Maya www.radoinstitute.com selalu menyapa Anda pada mahasiswa Indonesia untuk tetap terus semangat belajar pada musim pandemi COVID-19 ini. Pastikan selalu bersama kami untuk mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Dan jangan lupa selalu berikan dukungan support yang luar biasa melalui subscribe, komen, dan like. Pada kesempatan kali ini seperti biasa kita akan membahas soal-soal. Dan pada kesempatan kali ini kita mendapat permintaan dari salah satu mahasiswa Indonesia untuk membahas soal bab 5 nomor 5.10. Terutama khusus pembahasan dengan menggunakan tabel distribusi binomial. Untuk itu kita rileks sedikit dulu dengan memberikan suatu suasana yang menyegarkan kepada mahasiswa Indonesia. Oke. Oke, saya rasa cukup pemanasan kita pada kesempatan kali ini. Kita akan lanjutkan sesi kita untuk menjawab soal yang diminta oleh rekan mahasiswa Indonesia. Sekali lagi bahwa apa yang kita gunakan, apa yang kita tampilkan sebagai alat teknologi sebagai pendukung siaran pendidikan ini merupakan donatur dari berbagai pihak, terutama alumni-alumni mahasiswa matematika Fakultas Sains dan Teknologi Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Qasim. Oke, tepuk tangan untuk mahasiswa alumni kita. Oke, terima kasih atas aplaus yang diberikan. Kita coba lihat soal yang akan kita bahas pada kesempatan kali ini. Oke, kita melihat soal 5.10 seperti yang diminta kepada kita. A nationwide survey of seniors by the University of Michigan reveals that almost 70% disapprove of daily food smoking. According to a report in Faraday, if 12 seniors are selected at random and asked their opinion, find the probability that the number who disapprove of smoking food daily is A, anywhere from 7 to 9, B, at most 5, C, not less than 8. Nah, jadi kalau kita lihat soal ini, kalau kita coba translatekan dengan menggunakan Google Translate, guys, katanya survei dilakukan terhadap orang-orang tua secara nasional oleh Universitas Michigan. Di mana hasil survei itu dibuktikan bahwa 70% tidak setuju merokok ganja setiap hari. Menurut sebuah laporan, jika 12 senior dipilih secara acak dan ditanya pendapat, tentukan peluang munculnya angka yang tidak setuju merokok ganja setiap hari adalah A, dari 7 hingga 9, B, paling banyak 5, C, tidak kurang dari 8. Nah,
Jadi kalau kita lihat soal ini masih dalam kategori soal peluang dengan studi dengan kasus khusus distribusi binomial. Kenapa kita katakan binomial? Karena di sini ada dua kemungkinan saja, setuju dan tidak setuju untuk merokok ganja setiap hari. Nah, sekarang kita lihat P. Yang dikatakan P di sini adalah 70%. Kenapa P 70%? Karena dalam soal yang ditanya itu tidak setuju. Berarti P yang dijadikan tidak setuju. Ingat, dalam binomial menentukan P dan Q adalah salah satu kunci suksesnya Anda menjawab soal. Jadi kalau menggunakan binomial, kita coba lihat rumus. Binomial itu kan sederhana sekali rumus binomial. Kita tahu bahwa jika dia terdistribusi secara binomial, maka Px itu adalah sama dengan kombinasi Nx, oke, P dikali dengan P berpangkat X, dikali Q dengan berpangkat N kurang X. Nah, ini binomial ini. Untuk X dari 0, 1, 2, dan seterusnya. Nah, dalam binomial ini kita harus pastikan yang berlaku sebagai P itu apa. Nah, ini tidak boleh salah. P itu apa? Harus jelas. Nah, dalam menentukan P itu kuncinya satu. Lihat soal yang ditanya. Karena soal yang ditanya adalah tidak setuju merokok ganja setiap hari, maka yang menjadi P dalam soal ini adalah P sama dengan 70% atau 0,7. Nah, ini jadi P. Kenapa ini P? Sekali lagi, karena yang ditanya adalah peluang yang tidak setuju untuk merokok ganja setiap hari. Oke, kita berikan plus untuk sementara dari ketentuan atau informasi yang diberikan oleh informasi berikut. Tepuk tangan untuk kita semua. Oke, kurang keras, kurang semangat tepuk tangannya. Tepuk tangan sekali lagi. Wah. Terima kasih atas tepuk tangan yang diberikan. Agar kita lebih semangat lagi, kita berikan A+, semangat untuk mahasiswa Indonesia dengan suatu musik yang luar biasa. Wah. Wah. Luar biasa musik yang diberikan. Mantap, men. Sekali lagi, kurang mantap. Wah, kita lagi sekali lagi. Wah. Iya. Lanjut, men. Luar biasa, saudara-saudara. Oke, itu kita lakukan agar matematika ini tidak menakutkan, maka kita cobalah lakukan dengan berbagai-bagai hal untuk membumikan matematika di Nusantara. Oke, kita lanjut. Setelah kita tahu P 70% dan kita memiliki informasi N. N sama dengan 12. Karena adalah N tadi 12 senior yang dipilih. Nah, ini dia. Nah, setelah dua informasi ini dapat, maka kita lihat pertanyaannya. Pertanyaannya apa? Pertanyaannya. Yang A adalah yang tidak setuju merokok ganja dari 7 hingga 9. Maka kalau dari 7 hingga 9 kata soal A, maka yang dimaksud ini peluang X dari 7 hingga 9. Nah, ini dia. Nah, kalau mau kita hitung manual, tentu di sini adalah peluang X sama dengan 7, ditambah dengan peluang X sama dengan 8, peluang X sama dengan 8, tentu ditambah lagi dengan peluang X sama dengan 9. Nah, ini kalau mau kita hitung dengan manual, peluang X sama dengan 9. Nah, perlu diketahui kalau hitung-hitungan secara manual itu dapat kita hitung dengan formula seperti formula di atas. Contoh misalnya
untuk peluang X sama dengan 7. Nah, untuk menghitung peluang X sama dengan 7, menurut rumus di atas, kombinasi NX, nah, kalau kombinasi NX tentu kombinasi 12, 7. Dikali dengan P. P-nya tadi 70% atau 0,7. Berpangkat X. Nah, oke. X-nya itu 7. Q adalah 0,3 karena kita tahu P tambah Q itu harus 1. Berpangkat 12 kurang 7, 5. Nah, ini kalau kita hitung, gunakan saja kalkulator. Selesai permasalahan kalkulator, nggak usah banyak-banyak berpikir, apalagi harus mencoba menghitung-hitung dengan manual. Nah, nggak mantap itu, bro. Tekan kalkulator, selesai. Begitu juga seterusnya untuk peluang X sama dengan 8. Kalau peluang X sama dengan 8 kan caranya sama saja, yaitu kombinasi 12, 8. Oke. Dikalikan dengan 0,7 pangkat 8 dan dikalikan dengan 0,3 pangkat 4. Nah, ini dia. Nah, cuman cara yang kita berikan kepada mahasiswa cukup pakai tabel saja. Tak usah hitung-hitung pakai manual. Nggak zamannya manual lagi. Kita pakai tabel. Bagaimana cara menjadi tabel? Tentu peluang X kecil sama dengan 9 dikurang dengan peluang X kecil sama dengan 6. Tentu ada yang bertanya, Pak, kenapa kita harus gunakan peluang X sama dengan 6? Kita tahu dalam tabel untuk menghitung peluang X sama dengan 6 itu adalah peluang X sama dengan 0 dijumlahkan seterusnya sampai peluang X sama dengan 6. Nah, ini kan kalau menggunakan tabel. Nah, sedangkan kalau kita menggunakan tabel untuk menghitung peluang X sama dengan 9, kita akan dimulai dari peluang X sama dengan 0 ditambah dengan peluang X tambah seterusnya sampai peluang X kecil sama dengan 9. Nah, jadi kesimpulannya apa? Di sini ada X dari 0 sampai 6. Di sini juga ada dari X dari 0 sampai 6. Maka yang dari X 0 sampai 6 itu kan habis. Maka yang tertinggal sisanya adalah peluang X kecil dari 7 karena 0 sampai 6 kan sudah habis. Ditambah dengan peluang X kecil sama dengan 8. Ditambah dengan peluang X sama dengan 9. Nah, kan ini yang kita cari tadi di awal, bro. Nah, gitu kan. Nah, jadi kalau begitu, kuncinya lihat pada tabel binomial untuk N sama dengan 12 dan X R-nya sama dengan 9. Jadi N-nya sama dengan 12, ini dia. R-nya sama dengan 9, ini dia. Ambil P-nya itu 0,7. Nah, cari garis lurus. Tarik garis terus sehingga hasilnya ketemu di 0,7472. Nah, begitu kan lebih mudah. Berarti hasilnya adalah sama dengan 0,7472 dikurang dengan yang X kecil sama dengan 6. Ambil R12, X sama dengan 6, cari yang 0,7, ternyata 0,1178. 0,1178. 0,1178. Nah, ini kan luar biasa, mudah sekali kan. Nah, begitu juga selanjutnya untuk soal yang B, at most 5, berarti paling kecil sama, berarti yang B itu at most 5, berarti peluang X kecil sama dengan 5.
Kan itu aja, kalau X kecil sama dengan 5, tinggal lihat tabel. Lihat tabel yang R sama dengan 2, N-nya 12, R-nya sama dengan 5, tarik garis, yaitu 0,0386. Berarti yang X 0,0386. Sedangkan yang C adalah, yang C kita tengok tadi yang C, tidak kurang dari 8, berarti peluang X kecil, X besar sama dengan 8. Nah, apa arti peluang X besar sama dengan 8? Berarti kan 8, 9, 10, 11, 12. Artinya apa kalau dia itu peluang X kecil sama dengan 12 dikurang dengan peluang X kecil sama dengan 7. Nah, ini kenapa harus 7, Pak? Karena kita tahu 7 itu 0 sampai 7, sedangkan yang kecil dari 12 0 sampai 12. 0 sampai 7-nya habis, maka tinggallah dia 8, 9, 10, 11, 12 seperti yang diminta oleh soal gitu. Nah, berapa peluang X kecil sama dengan 12? Pasti 1. Tengok aja pada tabel kalau tidak percaya 1. Ini dia, N-nya 12, R-nya 12 pada 0,7. 1. Kan betul saya tadi. Kecil dari 7, 0,2763. 0 kurang 0,2763. Ambil kalkulator, cari sendiri, dan Anda akan dapat hasilnya. Oke, pembahasan soal yang diminta oleh mahasiswa Indonesia untuk seri khusus ini telah kita berikan, telah kita jawab dengan sangat sederhana, sangat lengkap, komplit. Semoga dapat menjadi masukan semangat bagi mahasiswa Indonesia pada pagi hari ini. Mari kita beri aplaus untuk kita semua sama-sama. Oke, terima kasih aplusnya. Dan mari kita rilekskan hari-hari kita dengan musik yang memanaskan suasana. Oke bro, lanjut. Yeay. Wah. Teng teng. Yeay. Oke. Oke, saya rasa suasana yang panas pada pagi hari ini cukup dulu. Kita jumpa lagi pada sesi berikutnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.